PKL atau praktik kerja lapangan merupakan kegiatan akademik mahasiswa yang dilakukan setiap tahunnya. Kegiatan ini dilakukan secara mandiri dan terjadwal melalui metode pembelajaran orientasi, observasi, dan asistensi. Kami melaksanakan PKL ini di PT Langkat Nusantara Kepong Kebun Gohor Lama yang beralamat di Gohor Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. PT Langkat Nusantara Kepong atau LNK merupakan suatu perusahaan usaha patungan atau joint venture company yang artinya melaksanakan kerjasama operasi dan bantuan teknis pengelolaan areal kebun kelapa sawit dan karet yang terletak di wilayah Distrik Rayong Tengah, Provinsi Sumatera Utara yang dimiliki oleh PT PN2. PT PN2 BUMN Perkebunan yang berdomisili di Medan, Sumatera Utara melakukan kerjasama operasi atau KSO, pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan karet di wilayah Distrik Rayong Tengah dengan PT LNK. Ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama operasi dan pengelolaan kebun kelapa sawit dan karet atau KSO pada tanggal 9 Juni 2009 di kantor Kementerian Negara BUMN. Pelaksanaan PKL ini dilaksanakan di Divisi 2 PT LNK Kebun Gohor Lama dengan asisten Bapak Prima Wisnu Gea. Divisi 2 PT LNK Kebun Gohor Lama memiliki luasan areal sebesar 686 hektar yang terdiri dari 10 blok areal. Apel pagi dilaksanakan rutin setiap pagi pada pukul 6 hingga 6.15 WIB di kantor Divisi 2 yang dipimpin langsung oleh Asisten dan Mandor 1 Divisi 2. Pupuk yang digunakan pada Divisi 2 PT LNK Kebun Gohor Lama yaitu pupuk AS, MOP, PEFB, Ofcom 50B, BRP, dan pupuk Vertibor. Pemupukan yang saat ini dilakukan adalah pemupukan BRP. Jenis pupuk BRP memiliki kandungan kurang lebih 29% P2O5. Fosfor yang terkandung pada pupuk BRP memiliki manfaat bagi perkembangan akar tanaman serta dapat memacu pembentukan bunga dan mempercepat hasil panen. Dosis pupuk BRP yang digunakan adalah 1,5 kg per pokok dengan basis borong 2,75 hektar per hektar dan rotasi pemupukan 2 kali setahun. Cara pengaplikasian pemupukannya yaitu dengan dosis 1,5 kg dibagi sebanyak 4 mangkok. Pada setiap mangkok ditabur 2 kali dengan keempat arah mata angin yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Jarak penabur sekitar 1,5 hingga 2 meter dari pangkal batang. Pemupukan anorganik yang kedua yaitu pupuk Ofcom 50B dengan menggunakan mesin Verion. Dosis pupuk Ofcom 50B adalah 1,5 kg per pokok dengan basis borong 2,75 hektar per hektar. Pemupukan Ofcom 50B menggunakan mesin yang disebut dengan Verion masih dalam tahap uji coba di PT LNK Kebun Gohor Lama. Dengan teknologi ini diharapkan dapat menekan dosis pemupukan karena telah diprogram untuk memberikan dosis yang sama untuk setiap pokok. Untuk sekali berjalan, alat ini dapat membawa 1.200 kg pupuk. Namun, saat uji coba hanya membawa 400 kg pupuk dengan waktu 35 hingga 45 menit yang disesuaikan dengan kondisi jalan di lapangan. Kegiatan selanjutnya yaitu pemupukan pupuk organik. Pemupukan organik yang dilakukan yaitu dengan memanfaatkan tandan kosong kelapa sawit yang merupakan limbah padat dari pabrik kelapa sawit. Adapun dosis tandan kosong yang diaplikasikan adalah 30 ton per hektar dan diletakkan di gawang mati atau antar pokok dengan jumlah 230 kg menggunakan kendaraan bernama Quick.
dengan rotasi pemberian 2 kali dalam setahun. Kegiatan yang dilakukan selanjutnya yaitu semprot piringan atau circle spraying. Dalam pelaksanaan semprot piringan ini menggunakan herbisida Kenfosan 490 SL dengan bahan aktif isopropil amina-glifosan 490 gram per liter dengan konsentrasi 0,6 liter per hektar, yang ditambahkan dengan herbisida metaprima 20 Wg dengan dosis 20 gram per hektar, lalu ditambahkan spreader dengan konsentrasi 0,03 liter per hektar yang digunakan sebagai perekat herbisida. Kegiatan selanjutnya yaitu semprot anak kayuan atau dongkelan. Bahan yang digunakan untuk kegiatan semprot anak kayuan adalah triklopir butoksi etil ester dengan merek dagang Garlon dengan dosis yang digunakan adalah 0,6 liter per hektar. Penunasan atau pruning merupakan pemangkasan daun sesuai umur tanaman serta pemotongan pelepah yang tidak produktif, seperti pelepah sengkleh, kering, dan pelepah terserang hama dan penyakit untuk menjaga luasan permukaan daun yang optimum agar mendapat produksi yang maksimum. Standar pelepah yang dipertahankan berdasarkan umur tanaman yaitu yang pertama, untuk umur tanaman kurang dari 8 tahun atau tanaman muda, jumlah pelepah 48 hingga 56 atau Songgo 2 yaitu sistem pengelolaan pelepah dengan cara mempertahankan 2 pelepah di bawah tandan tertua. Yang kedua, untuk umur tanaman lebih dari 8 tahun atau tanaman tua, jumlah pelepah 40 hingga 48 atau Songgo 1 yaitu sistem pengelolaan pelepah dengan cara mempertahankan 1 pelepah di bawah tandan tertua. Beberapa tujuan dari penunasan ialah mempermudah pekerjaan panen, menghindari berondolan tersangkut di ketiak pelepah, sanitasi atau kebersihan tanaman. Rotasi penunasan ialah 1 kali dalam setahun. Penunasan juga dilakukan bersamaan pada saat pemanen melakukan kegiatan panen. Kegiatan selanjutnya yaitu perawatan jalan. Pengecekan ketahanan titi atau jembatan pada pasar pikul juga termasuk kegiatan pemeliharaan jalan sebagai penghubung untuk melintas. Pengecekan titi atau jembatan menggunakan alat berat seperti ekskavator. Selanjutnya yaitu pemasangan patok pilar atau tiang pembatas. Pemasangan ini dilakukan sebagai tanda pembatas antara kebun dan desa. Patok pilar atau tiang pembatas terbuat dari semen yang berbentuk tabung dan memiliki ukuran panjang 150 cm. Jarak antar patok satu dengan yang lainnya yaitu berkisar 100 hingga 150 cm. Kegiatan selanjutnya yaitu sensus hama UPDKS dan jamur Ganoderma. Adapun sensus yang dilakukan yaitu meliputi hama ulat kantong dan ulat api serta jamur Ganoderma. Pada sensus hama dilakukan dengan mengambil sampel pada center point dengan cara menggerek pelepah daun yang ke-17, lalu diamati ulat apa yang menyerang dan dihitung berapa banyak ulat yang terdapat pada setiap sampel pelepah, lalu dicatat. Lalu untuk tanaman yang dianggap terserang jamur Ganoderma adalah terdapat jamur di sekitar batang pohon, 3 daun tombak tidak terbuka, adanya fruiting body pada pangkal batang, serta pelepah menguning dan patah. Kegiatan selanjutnya yaitu pengendalian hama UPDKS dan jamur Ganoderma. Kalibrasi bahan dilakukan di premix areal dengan perbandingan 1:1 yaitu 1 liter air banding 1 kilo bahan yang menjadi 1,7 liter. Racun insektisida yang digunakan yaitu Black Hawk 75 SP dengan bahan aktif asepat 75% dengan dosis 20 cc per pokok. Pengendalian hama ulat dilakukan dengan mengisolasi lokasi yang terkena serangan. Penginjeksian dimulai dari pinggir tanaman yang diisolasi, dilakukan dengan teknik injeksi pada batang tanaman menggunakan steel bore injeks pokok. Untuk pengendalian Ganoderma dilakukan dengan cara menebang pohon kelapa sawit yang bergejala penyakit Ganoderma, kemudian dicincang dengan menggunakan gergaji mesin guna mempercepat pembusukan pohon. Lalu digali lubang bekas pertanaman tanaman sedalam 1 meter dan luas 2 x 2 meter guna mencegah jamur menyebar melalui sisa perakaran. Selanjutnya yaitu pemanenan dan pengangkutan TBS kelapa sawit.
Alat-alat yang digunakan saat pemanenan yaitu egrek, dodos, gancu, tojo, dan kampak. Cara pemanenan kelapa sawit adalah tentukan pokok dan tandan kelapa sawit yang sudah sesuai dengan kriteria matang panen. Egrek diarahkan ke pelepah penyokong, tandan yang matang searah dengan arah spiral dan dipotong. Untuk tanaman sawit dengan tahun tanam 2005 dan 2008, pelepah tanaman harus songko 1. Untuk tanaman sawit dengan tahun tanam 2014, 2015, dan 2019, pelepah tanaman harus songko 2. Pengangkutan tandan buah segar atau TBS merupakan pekerjaan pengaturan teknis pengangkutan hasil panen kelapa sawit, mulai dari tempat pengutipan hasil atau TPH hingga sampai ke pabrik atau PKS dengan menjaga kualitas buah sawit tersebut. PT LNK Kebun Gor Lama sudah mengaplikasikan menggunakan barcode untuk pengutipan hasil panen TBS pada saat pasca panen. Barcode memiliki keuntungan seperti memudahkan dalam pengawasan TBS setelah panen dan TBS yang restan dan mengetahui dengan akurat berapa basis target panen dalam satu hari. Alur pengolahan kelapa sawit dimulai dari pemeriksaan di pos security, yaitu setiap truk yang masuk ke pabrik kelapa sawit harus memiliki surat pengantar dari kebun dan melapor ke security. Selanjutnya ke jembatan timbang, yaitu tempat dilakukannya penimbangan FFB, fresh fruit buns, dan material lainnya yang masuk dan keluar dari pabrik. Lalu ke loading rem, yaitu tempat pengumpulan buah sementara. Pada bagian ini dilakukan sortasi untuk melihat kualitas buah. Selanjutnya yaitu perubusan atau sterilizer. Waktu perubusan dilakukan selama 76 menit menggunakan metode triple peak atau 3 puncak yang bertujuan agar panas saat perubusan bisa masuk ke dalam inti sawit. Selanjutnya tracing and press. Tracing adalah alat untuk pemimpinan FFB yang telah masak agar terpisah antara berondolan dan juga jenjangan kosong. Lalu proses station press, yaitu di dalam tracer dipisah antara berondolan dan jangkos. Selanjutnya adalah kernel, yaitu untuk memisahkan inti atau kernel dari cangkangnya dan untuk mempersiapkan akan diolah di pabrik pengolahan inti sawit, yaitu menggunakan alat seperti cake breaker conveyor, debris carver, polishing drum, clay bed, and sand trap. Selanjutnya yaitu pemurnian dengan tujuan untuk memurnikan fruit oil dari kotoran setelah pemerasan seperti serabut, pasir yang masih terbawa di dalam fruit oil setelah pemerasan, yaitu menggunakan alat seperti vibrating screen, continuous salting tank atau CST, oil tank, sand cyclone, dan vakum. Selanjutnya storage tank atau tangki timbun, yaitu untuk penyimpanan sementara minyak. Lalu CPO diisi ke truk tangki untuk pengolahan CPO selanjutnya ke perusahaan yang bekerja sama dengan PT LNK. Selanjutnya analisa laboratorium. Peran laboratorium pada pabrik kelapa sawit sangat penting, baik untuk mengetahui mutu produksi ataupun kehilangan mutu produksi selama proses berlangsung. Adapun contoh yang diperiksa saat berada di laboratorium adalah kadar air, kadar kotoran, dan kadar asam lemak bebas atau free fatty acid yang terdapat pada CPO. Analisis ini dilakukan untuk memenuhi standar penjualan dan pengiriman CPO yang telah ditetapkan. Yang terakhir yaitu pengelolaan limbah. Limbah yang datang dari hasil produksi masih terdapat kandungan minyak yang akan menuju proses fat feed, yang kemudian kandungan minyak dikembalikan lagi ke proses produksi. Selanjutnya limbah dialirkan menuju bak WTP atau bak penyaringan. Lalu limbah masuk ke dalam proses pendinginan atau cooling pond dengan retensi 9 hari. Lalu limbah dialirkan lagi ke dalam kolam anaerobik dengan retensi 16 hari. Lalu dialirkan lagi menuju kolam aerobik pond yang menggunakan aerator guna meningkatkan kadar oksigen dengan retensi 15 hari. Selanjutnya tempat terakhir yaitu akan dialirkan ke kolam desalting pond atau kolam penampung yang selanjutnya limbah sudah bisa dialirkan ke sungai.